Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Masih ada 2 bab lagi sebelum kita menyelesaikan pembacaan buku Ajancah Damai Tak Tergoyahkan. Sekarang kita masuk 1 bab sebelum bab yang terakhir, yaitu bab dengan judul Menghormati Tradisi. Menghormati Tradisi oleh Venerable Ajancah. Ini merupakan waktu yang panjang sejak kita mulai bermeditasi. Meditasi untuk memahami, untuk melepaskan, untuk menghapuskan, dan untuk menjadi tenang. Dulu saya adalah seorang biku pengembara. Saya telah berkelana dengan jalan kaki untuk mengunjungi guru-guru dan mencari kesunyian. Saya tidak berkeliling buat memberi ceramah dhamma. Saya pergi untuk mendengarkan dhamma dari guru-guru besar Buddhis waktu itu. Saya tidak pergi untuk mengajar mereka. Saya mendengarkan nasihat apapun yang mereka berikan. Walaupun biku muda atau junior yang mengatakan dhamma, saya mendengarnya dengan sabar. Bagaimanapun saya jarang berdiskusi tentang dhamma. Saya tidak melihat manfaat dari diskusi yang berkepanjangan. Saya menerima ajaran apa adanya, langsung pada apa yang ditunjuk mereka untuk mentas meninggalkan atau renunciation dan pelepasan atau letting go. Apa yang saya lakukan adalah melepas dan meninggalkan. Kita tidak perlu menjadi mahir dalam kitab-kitab. Hari-hari berlalu, kita terus bertambah tua. Tetapi setiap hari kita cuma berkutat dengan hayalan, kehilangan hal yang sesungguhnya. Mempraktekkan dhamma adalah sesuatu yang berbeda dengan sekedar mempelajarinya. Saya tidak menyalahkan beragamnya bentuk dan teknik meditasi. Selama kita mengerti makna dan tujuan yang sebenarnya, tidaklah salah. Namun menyebut diri kita meditator Buddhis, tetapi tidak mengikuti kode etik biara atau winaya, menurut pendapat saya itu takkan berhasil. Mengapa? Karena kita melewatkan bagian vital dari jalan ini. Dengan mengabaikan sila, maka samadhi dan wisdom tidak akan jalan. Beberapa orang mungkin memberitahukan Anda untuk tak terikat pada ketenangan dari meditasi samatha. Tak perlu samatha, langsung saja kembangkan wisdom dan insight dalam vipassana. Menurut hemat saya, kalau kita berusaha mengambil jalan pintas langsung ke vipassana, kita akan menjumpai kesulitan menyelesaikan pekerjaan ini. Jangan meremehkan cara berlatih dan teknik meditasi para guru-guru biara hutan yang terkenal, seperti Yang Mulia Ajahn Sao, Ajahn Man, Ajahn Tongrat, dan Upali. Jalan yang mereka ajarkan sungguh bisa diandalkan dan benar-benar seluruhnya. Jika kita menjalankan seperti yang telah mereka lakukan, jika kita mengikuti jejak langkah mereka, kita akan memperoleh insight tulen dalam diri kita. Ajahn Sao menjaga sila dengan sempurna. Beliau tidak mengatakan bahwa kita dapat melewatkannya. Jika para master besar dari tradisi hutan ini telah menganjurkan latihan meditasi dan etika biara dalam cara tertentu, kita mesti mengikuti apa yang mereka ajarkan dengan rasa hormat yang dalam. Jika mereka mengatakan untuk melakukan itu, maka lakukanlah. Jika mereka mengatakan berhenti karena itu salah, maka berhentilah. Kita melakukannya bukan hanya dengan keyakinan, kita menjalankannya dengan ketulusan dan tekad bulat. Kita menjalankannya hingga kita melihat dhamma dalam batin kita sendiri, hingga kita adalah dhamma. Inilah yang diajarkan oleh para master hutan. Sebagai gantinya, para murid mengembangkan rasa hormat yang penuh pengertian, kepatuhan, kasih sayang kepada mereka. Karena adalah dengan mengikuti jalan mereka, mereka bisa melihat yang telah dilihat gurunya. Cobalah, lakukan seperti yang saya katakan. Kalau Anda sungguh-sungguh melakukannya, Anda akan melihat dhamma, menjadi dhamma. Kalau Anda sungguh menempuh pencarian ini, apa yang bisa menghentikan Anda? Kekotoran pikiran akan hancur asal Anda melakukan pendekatan dengan strategi yang benar. Jadilah orang yang melepas atau renounced, yang sedikit bicara, puas dengan kesederhanaan. Jadi orang yang melepaskan semua pandangan serta pendapat-pendapat yang sebenarnya cuma tumbuh dari merasa diri penting atau self-importance dan kesombongan. Kemudian Anda akan bisa mendengarkan siapa saja dengan sabar, kendati apa yang mereka katakan salah. Anda juga sabar saat mendengarkan orang yang berkata benar.
Cobalah jalan ini pada diri Anda. Saya jamin, semua itu mungkin jika Anda berusaha. Para cendekiawan sayangnya jarang membawa dhamma ke dalam praktek. Ada beberapa, tetapi cuma sedikit. Ini memalukan. Kenyataan bahwasanya Anda telah menempuh perjalanan sebegitu jauh untuk berkunjung kemari, ini layak mendapat pujian. Ini menunjukkan keteguhan hati. Ada beberapa wihara yang hanya mendorong studi teori saja. Para biku belajar dan belajar, terus dan terus tanpa akhir, dan tidak pernah berhenti padahal perlu berhenti. Mereka hanya mempelajari kata damai. Tetapi kalau Anda dapat duduk diam, Anda akan menemukan nilai yang sesungguhnya. Inilah cara Anda melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini benar-benar bernilai dan kokoh. Ia langsung berkait dengan apa yang telah Anda baca. Namun jika para cendekiawan tidak mempraktekkan meditasi, maka pengetahuannya itu akan sedikit yang sungguh dipahaminya. Begitu mereka memakai ajaran ke dalam praktek, maka hal-hal yang sudah mereka pelajari tersebut akan menjadi nyata dan jelas. Jadi mulailah praktek. Kembangkan pemahaman ini. Coba tinggal di hutan dan menetaplah di sebuah gubuk kecil. Mencoba latihan ini untuk beberapa waktu dan membuktikannya sendiri akan jauh lebih bernilai daripada hanya membaca bukunya. Kemudian Anda dapat berdiskusi dengan diri Anda sendiri. Amati pikiran manakala ia bebas dan lepas dalam keadaan alaminya. Sewaktu ia menjadi beriak dan bergelombang dari keadaannya yang tenang atau keadaan alaminya menjadi dalam bentuk pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep, ini merupakan proses mulai terbentuknya sangkara. Berhati-hatilah dan terus amati dengan teliti proses pembentukan ini. Begitu ia gerak dan bergeser dari keadaan alami ini, saat itu praktek dhamma tak lagi berada di jalur yang benar. Ia tergelincir ke dalam, entah memanjakan diri atau menyiksa diri. Tepat disitulah. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya jaringan pengkondisian mental. Jika keadaan pikiran baik, maka akan membentuk pengkondisian yang positif. Kalau keadaan pikiran buruk, pengkondisiannya negatif. Itulah yang terbentuk dalam pikiran Anda. Saya katakan kepada Anda, adalah sungguh mengaksikan untuk mengamati dengan cermat bagaimana pikiran ini bekerja. Saya bahkan bisa saja menikmati pembicaraan topik ini sepanjang hari penuh. Ketika Anda mengetahui bagaimana pikiran bekerja, Anda akan melihat proses jalannya pikiran dan bagaimana pikiran ini terus dibodohi oleh kekotoran batin. Saya melihat pikiran ini cuma sebagai sebuah titik. Pelbagai suasana mental yang muncul adalah tamu-tamu yang datang mengunjungi titik ini. Kadang-kadang tamu datang menyapa, terkadang ia datang berkunjung, mereka datang ke ruang tamu. Latihlah pikiran untuk mengawasi dan mengetahui mereka dengan mata kewaspadaan yang jeli. Inilah cara Anda menjaga batin dan pikiran Anda. Saat ada pengunjung yang mendekat, Anda mesti menggebahnya pergi. Jikalau Anda melarang mereka masuk, di mana mereka bisa duduk? Hanya ada satu tempat duduk dan Anda sedang mendudukinya. Habiskan waktu sepanjang hari pada satu titik itu. Inilah keawasan atau awareness Sang Buddha yang kokoh tak tergoyahkan, yang selalu memantau dan melindungi pikiran. Anda duduk tepat di sini. Bahkan sebenarnya sejak momen terbentuknya janin Anda di kandungan, setiap pengunjung yang pernah menyapa telah tiba di sini. Seberapapun sering mereka datang, mereka selalu datang pada titik yang sama ini, tepat di sini. Mengenali mereka semua, keawasan Sang Buddha duduk sendiri, mantap dan kokoh. Segala macam pengunjung itu berkelana ke sini berusaha buat mempengaruhi, untuk mengkondisikan dan menggoyah pikiran Anda dengan beragam cara. Ketika mereka berhasil memikat pikiran kita hingga terperosok ke dalam topik cerita atau isu mereka, maka bentuk-bentuk mental pun muncul. Jadi, apapun yang ditawarkannya, seberapa menariknya pun, arah ceritanya mau kemana pun, pokoknya lupakan saja. Tidak apa-apa. Sekedar langsung ketahuilah siapa pengunjung yang baru tiba. Begitu mereka mampir, mereka bakal mendapati hanya ada satu kursi. Dan selama Anda mendudukinya, tidak ada tempat untuk mereka singgah. Dalam kedatangannya mereka bermaksud untuk mengisi telinga Anda dengan gosip. Tetapi kali ini tidak ada ruang tempat mereka duduk. Di kedatangan yang berikutnya pun juga tidak ada kursi yang kosong.
Tak peduli berapa kali tamu-tamu cerewet ini menunjukkan diri, mereka selalu bertemu dengan orang yang sama sedang duduk pada tempat yang sama. Anda tidak bergeser dari tempat duduk itu. Coba Anda pikir, berapa lama mereka akan bisa tahan pada situasi seperti itu? Anda dapat mengenal mereka dengan teliti sekedar dari perbincangannya. Setiap orang atau apapun yang pernah Anda kenal sejak Anda mulai mengalami dunia ini, bakal datang berkunjung. Dengan mengamati dan menjadi sadar tepat di sini, ini cukup untuk melihat seluruh Dhamma secara utuh. Anda berdiskusi, mengamati, dan merenungi sendiri. Inilah cara bertanya jawab tentang Dhamma. Saya tidak tahu cara mengatakan hal yang lain. Saya bisa ngomong terus dengan gaya seperti ini, tetapi pada akhirnya bukanlah apa-apa selain berbicara dan mendengarkan. Saya menganjurkan Anda untuk melangkah langsung dan melakukan praktek. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang